Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo. Ya, nanti kalau mau ngecek boleh di Facebook ada Ari Wibowo atau di Instagram saya ada @ariwaw ya. Jadi boleh dicek di situ. Hari ini terima kasih banget, sesinya sudah didukung penuh oleh Cap Live Indonesia ya. Cap People atau teman-teman Cap Live boleh segera siap-siap. Sebelum kita mulai sesi sore hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Penting banget. Berdirinya nyaman saja. Ya, saya kecilin dulu suaranya. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdirinya tegak dan nyaman, kemudian lututnya jangan dikunci, ditekuk sedikit saja, relax saja. Kedua tangannya boleh ketemu di depan dada. Penting banget nih kedua tangan ketemu di depan dada. Kenapa? Konon katanya dengan tangan yang bertemu di depan dada bisa membuat pikiran kita sedikit lebih tenang. Lalu dirasakan badannya, dirasakan nafas. Setelah itu kita mulai berdoa. Silakan berdoa masing-masing. Sesuaikan dengan agama dan kepercayaan. Semoga latihan kita sore hari ini membawa manfaat sehat buat tubuh kita. Tundukkan kepalanya ke arah lantai. Buka matanya ke arah lantai. Rilis tangannya lagi di samping badan. Inhale, diangkat kepalanya. Oke. Kita mulai. Oke. Sesi hari ini adalah Yin Yoga for your immune system. Oke. Kita pemanasan sedikit aja ya. Lututnya relax aja. Teman-teman nanti perhatiin posisi kakinya ya. Nanti kakinya agak sedikit dibuka. Kalau saya bilang jari kakinya membuka atau jari kakinya agak menutup ya, lakukan seperti itu. Kita lakukan dengan namanya Taoist breathing ya, bernafas ala Tao ya. Ini pemanasan buat tubuh ya. Caranya sederhana banget. Lututnya ditekuk sedikit, jari kakinya yang pertama menghadap ke depan. Dari posisi ini tangannya ditumpuk, inhale dibawa dari samping. Perlahan aja. Begitu dia sudah melewati bahu, lurus tegakkan badannya. Kemudian ditekuk sedikit lututnya, tangannya ke depan dada. Jari kakinya diarahin keluar, lututnya ditekuk. Kalau sudah didorong ke samping. Ya, inhale diangkat. Begitu sudah sampai di atas, jari kakinya diputar masuk lagi ke dalam. Tekuk lututnya, tulang ekor bawa ke belakang. Exhale turun. Ya, tekuk lututnya, inhale naik. Bawa tinggi tangannya, exhale turunkan tangannya. Letakkan di bawah pusar ya. 1. Ditumpuk lagi, tekuk lagi lututnya. Inhale, diangkat tangan. Perlahan aja nyaman. Oke, tekuk lututnya sedikit, jari kaki putar ke arah luar. Exhale bawa tengah ke tengah dada tangannya. Exhale dorong ke samping. Sambil tekuk lututnya dan kita agak jongkok sedikit. Telapak tangan menghadap ke atas. Inhale lurusin kaki, panjangkan tangannya ke atas. Jari kaki putar masuk ke dalam, tekuk lututnya, tulang ekor ke belakang. Exhale turun. Senyamannya aja, seberapa yang bisa ya. Inhale berikutnya naik pelan-pelan. Sampai di atas, turunkan tangannya, exhale. Kedua tangannya ditumpuk lagi di bawah pusar. Set ketiga, tekuk lututnya, tangan ditumpuk lagi, inhale dari samping. Lurusin kakinya, panjangkan tangannya. Kemudian dari posisi ini jari kaki putar ke arah luar, tekuk lututnya, tangannya ke arah tengah-tengah dada. Exhale dorong. Tangan menghadap ke atas, inhale naik. Jari kaki putar masuk ke dalam, tekuk lututnya, tulang ekor ke belakang. Exhale turun. Inhale naik. Exhale bawa tangannya pelan-pelan. Tempelkan di bawah pusar. 3. 2 kali lagi kita boleh lakukan ya. Oke. Tekuk lututnya, tumpuk tangannya, inhale dari samping. Perlahan saja, nyaman. Oke. Jari kaki arah luar, tekuk lututnya. Bawa tangannya ke depan dada. Exhale buang ke samping.
Tangan menghadap ke atas, inhale, lurus kakinya. Jari kaki masuk ke dalam, tekuk lututnya, tulang ekor ke belakang, exhale, turun. Inhale, naik, perlahan. Boleh lihat ke atas ya, exhale, turunkan pelan-pelan tangannya. Tempel di bawah pusar, 4, 1 kali lagi kita buat boleh ya. Tumpuk tangannya, tekuk lutut ya, inhale dari samping, naik tangannya. Ya, jari kaki bawa keluar, tekuk lututnya, tangan ke depan dada, exhale, push ke samping. Inhale, naik. Jari kaki bawa masuk ke dalam, tekuk lututnya, tulang ekor ke belakang, exhale, turun. Inhale, naik. Lihat ke atas boleh ya. Exhale, turunkan tangannya. Tumpuk di depan dan di bawah pusar. Relax sebentar, boleh pejamkan matanya sebentar. Tahan beberapa saat. Oke, inhale, buka matanya, rilis tangannya, exhale. Pose berikutnya agak challenging, karena kalau yin yoga kita holding posenya cukup lama ya. Siap-siap ya teman-teman. Pose pertama namanya Dandling Uttanasana ya, Dandling. Jadi dia lututnya relax aja, tidak perlu harus dikunci atau diluruskan. Jadi nggak boleh di lock begitu lututnya ya, ditekuk sedikit ya. Jadi dia tidak dikunci. Jadi posisi kakinya tidak boleh dikunci lututnya, tekuk aja sedikit. Ya, dari posisi ini tulang ekornya bawa ke belakang, turun badannya. Seberapa jauh senyaman-nyamannya, lututnya ditekuk aja. Fokusnya ada di pergelangan tangan, fokusnya di tangan ya, di stretch ya. Kemudian tangannya memegang siku, lalu diam di sini. Ya, yang bisa agak sedikit lurus kakinya silakan, yang belum nggak apa-apa ya, di sini. Siap ya teman-teman ya, 3 menit ya dari sekarang. Jadi posisinya seperti ini kalau lihat dari depan nih. Jadi seluruh tubuhnya kayak ditarik pakai gravitasi ke bawah. Buat teman-teman yang merasakan di bagian lengan dalam dekat-dekat ketek gitu, dekat-dekat ketiak, nah itu kita mau stretch buat meridian, paru-paru, jantung, dan perikardium. Untuk yang terasa agak di lengan sisi luar, dia mau stretch untuk ususnya ya teman-teman. Jadi challenge di Yin Yoga adalah teman-teman bisa tetap menjaga posisi ini dengan nyaman, dengan relax ya. 3 menit adalah pose yang cukup challenging ya, cukup berat. Apa sih bedanya Yin Yoga dengan Hatha Yoga? Yin Yoga dengan yoga yang lain? Kalau di target areanya adalah fascia namanya ya. Fascia adalah bagian selaput pembungkus otot yang dimana di selaput itu mengalir, kalau bilang energi ya, atau perintah-perintah dari otak untuk menggerakkan keseluruhan sistem tubuh. Atau kalau teman-teman yang sering akupuntur, nah yang ditusuk pakai jarum atau yang distimulasi adalah bagian fascia ini. Sementara kalau pergerakan yoga yang lain biasanya dia menstimulasi untuk bagian otot ya. Cukup lama di sini, sedikit lagi ya, 1 menit lagi teman-teman, ditahan. Boleh diganti tukeran pegangan tangannya ya. Kalau misalnya tadi tangan kanan yang memegang tangan kiri duluan, siku kiri duluan, sekarang tangan kiri yang memegang siku kanan duluan. Nanti bangunnya perlahan-lahan ya teman-teman ya, tidak bangun langsung bangun berdiri tegak, tidak ya. Kita akan perlahan-lahan lakukan nanti ya. Tunggu instruksi dari saya dan menunggu bel yang berbunyi ya. Kaki tidak usah rapat ya, dibuka saja, nyaman saja. Tidak usah terlalu sakit di hamstring atau di bawah paha belakang ya. Relax saja di posisi ini.
Kalau cuma beberapa ada yang misalnya cuma segini ya sudah di sini aja nggak apa-apa. Ya. Saya nyamannya saja. Oke, belnya sudah berbunyi. Tangannya dilepas, lalu letakkan tangannya di lantai. Yang belum nyampe ke lantai pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pegangan dulu sama kakinya. Tidak bangun tegak, tapi malah jongkok pelan-pelan. Yang belum bisa jongkok dengan tumit di lantai nggak apa-apa ya, injek dulu nggak apa-apa, pelan-pelan. Pandangan matanya juga susurin bagian lantai dulu, jangan buru-buru. Nah, kalau udah cukup nyaman, baru boleh lihat ke depan atau lihat sedikit ke atas. Nah, kalau sudah, baru duduk. Ya. Dan dalam setiap kali pose yin yoga selalu ada rebound namanya, istirahat. Ya, istirahatnya cuma 1 menit untuk memberikan kesempatan buat tubuh dia mengalirkan darah, mengalirkan energi ke bagian yang tadi kita mau stimulasi ya. Lebih rileks dan nyaman. Oke. Ternyata susah kalau lama ya, Pak Tony. Susah kalau lama, memang challenging sekali ya, apalagi pikiran kita galut kemana-mana. Nah, dicoba untuk membawa pikirannya untuk lebih tenang dan lebih sabar ya. Kalau saya bilang kita work in ya, bukan work out, ini kita lakukan dengan work in, melihat ke arah diri sendiri ya. Di 18 detik lagi kita resting ya, rebound ya, sebentar. Buat teman-teman yang menggunakan jam tangan, berikutnya boleh mungkin dilepas dulu nggak apa-apa, sebentar ya. Karena kita mau melakukan namanya inner wrist stretch. Ya, jadi yang distimulasi adalah bagian lengan dalam. Caranya bagaimana? Sederhana saja. Dari posisi yang seperti ini, ya, berlutut seperti ini, ya. Bahu dan pergelangan tangan sejajar, lutut dan panggulnya sejajar. Kemudian dari posisi ini tangannya, teman-teman boleh nih agak diputar sedikit ya. Jadi jari tangannya dia. Nah, jari tangannya menghadap ke belakang. Karena kita mau inner wrist stretch dulu ya. Jadi jari tangannya diputar ke arah dalam seperti ini. Ya, jadi tangannya diputar mengarah ke arah dalam. Jadi muternya ke arah luar nih, kelingkingnya muter ke arah luar. Nah, kayak begitu. Muternya ke arah luar. Bisa ya teman-teman ya, dari posisinya yang berlutut seperti ini. Kemudian kalau sudah dari posisi ini, ya, kalau rasanya di sini sudah terlalu tajam rasa buat stretching di lengan dalamnya, mungkin boleh agak maju ke depan. Tapi kalau rasanya, Mas, aku perlu di stretch lagi, boleh mundur. Begini ya. Nah, kita mau stretch bagian lengan ini, bagian lengan sisi dalam. Bisa ya teman-teman ya. Kita lakukan ini juga sama kayak tadi ya. Kira-kira ini agak lama deh, maaf ya. 3 menit setengah ya teman-teman. Siap? 3 menit setengahnya dari sekarang. Ya, jadi bisa makin mundur makin kerasa ya. Kalau nggak kuat boleh agak majuan, nggak apa-apa. Ya, pokoknya yang mau tarik adalah bagian lengan sisi dalam ya teman-teman. Seperti ini. Saya menyarankan yang pakai jam tangan boleh dicopot dulu deh sebentar ya, karena 2 gerakan berikutnya akan banyak di bagian lengan dan wrist ya. Senyamannya saja ya, jangan terlalu menyakitkan buat tangannya. Habis makan nggak bisa, aduh Mbak Risti. Makannya sore banget ya. Mbak Mimi nahan perutnya itu kram. Sabar ya Mbak Mimi ya. Lumayan peregangan. Iya betul, karena mungkin kita kalau work from home kebanyakan duduk
ya. Penting banget nih peregangan-peregangan ya. Apalagi kalau ini di wrist ya. Ini kalau kita biasa kebanyakan main gadget, kebanyakan ngetik ya, depan laptop, depan komputer, ini sangat membantu sekali. Nah, selain secara stretching badan, dia juga menstimulasi bagian sisi untuk meridian, ya, paru-paru, jantung, dan perikardium. Kenapa sih dari tadi yang di stretch banyakkan di area sini? Karena ternyata di area sini tuh dia mempengaruhi banget untuk sistem imunitas tubuh ya teman-teman. Sambil di depan laptop, ya ampun, Mas Slamet Budianto, boleh nih laptopnya ditaruh dulu, agak majuan, laptopnya buat nyetel. FB Live-nya cap Live Indonesia ya. 1,5 menit lagi nih, oke. Hanging on teman-teman, bertahan di situ. Dinikmatin posenya. Potek-potek nih tulangnya, ya Allah, lebay. Jangan terpotek-potek ya. Rasa di mananya, Mbak Mendra Hartini ya? Rasanya bedanya di mana? Gimana bisa ngetik sih kalau tangannya ditaruh di sini? Ayo teman-teman, lakuin dulu dong. Nggak apa-apa ya. Ini yin interaktif. Biasanya kalau di kelas yin yang sesungguhnya banyak ya, betul-betul handphone bisa ditaruh gitu ya. Kita benar fokus sama tubuh kita sendiri. 40 detik lagi teman-teman. Lumayan kerasa betul. Saya agak ditambahin sedikit ya. Kalau teman-teman mau ikutan silakan, nggak juga nggak apa-apa. Senyamannya saja. Lakukan gerakannya dengan nyaman. Yang kira-kira bisa ditahan agak lama. Kalau terlalu sakit boleh dikurangin. Kalau kurang sakit boleh ditambahin. Kalau rasanya cukup ya sudah dipertahankan saja. Detik lagi teman-teman ya. Bertahan. Oke, belnya sudah bunyi. Pelan-pelan banget ya, majuin badannya, relax, kemudian lepas tangannya pelan-pelan, putar dulu. Iya. Putar dulu, yes. Duduk lurusin kakinya ya. Rasanya. Kita rebound 1 menit ya teman-teman. Mas Gusti bagus, bisa tiap hari enggak? Boleh ditampung tuh idenya ya. Rindu Amzara, Masya Allah, ketahuan banget aku gak pernah olahraga. Ayo kita mulai olahraga ya, jangan khawatir ya, start sekarang aja, nggak apa-apa. Nggak pernah terlambat untuk start kapanpun ya. Kerasa ya lengannya ya. Ingat lengan sisi dalam dia mempengaruhi ke paru-paru dan jantung ya teman-teman. Nanti berikutnya kita akan kerjain buat lengan sisi luar. Ini dia mempengaruhi ke usus besar. Ya. 10 detik lagi ya teman-teman. Oke, rebound selesai. Ingat, yang mesti tertarik adalah bagian lengan sisi luar ya, lengan sisi luar. Posisinya mirip kayak tadi, cuman sekarang tangannya agak berbeda ya teman-teman. Dari posisi ini, pelan-pelan aja tangannya diputar ya. Jadi punggung tangannya yang diletakkan di lantai. Punggung tangannya yang diletakkan di lantai. Mirip kayak tadi. Kalau terlalu tajam majuan bahunya, kalau kurang tajam munduran tangannya, bahunya ya. Tuh, kesini ke stretch. Kalau nggak tahan bisa lurus, nggak apa-apa, ditekuk sedikit juga nggak apa-apa, ya. Kalau bisa jempol dan kelingkingnya, punggung-punggungnya nempel di lantai. Siap ya? Sama kayak tadi, 3,5 menit dari sekarang. Nih.
Sedap-sedap gimana rasanya ya. Risti Adenda, oh my god, this is my second yoga. Tapi healthy is pain ya. Actually healthy is not pain. Ya, sick is pain. Jadi kalau kita yoga sebaiknya tidak terlalu sakit. Kenapa? Karena yoga itu dia harusnya menimbulkan suka, bukan duka ya. Suka tuh kalau dalam bahasa Sanskritnya artinya lapang, lega. Ya. Kalau duka artinya sempit, ya. Jadi kita kalau beryoga better lakukan dengan yang menimbulkan efek suka, ya. Gitu ya, Mbak Risti. Mbak Nidia Larasati, keep healthy walaupun lagi work from home, betul. Join ya Mbak Nidia. 2 menit lagi di posisi ini teman-teman. Sederhana aja kita yoganya hari ini. Yang penting adalah intention atau niat kita. Kemudian kita lakukan gerakannya senyaman mungkin. Jangan terlalu sakit. Kayak saya nih, oke ini terlalu sakit, saya kurangi. Tiap orang ya itu memiliki keterbatasan anatomi yang berbeda. Nggak apa-apa, kita tubuhnya unik kok. Jadi pose-posenya tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Enaknya kalau kita latihan online kayak begini, tidak ada saingan teman di sebelahnya, kita bilang, kok dia bisa, saya nggak bisa. Nah, enaknya kalau online nggak ada nih. Cuman kita doang yang ikutan. Ya, bisa nggak bisa ya kita lakukan sebisanya, senyamannya. It's good actually, ya. Kalau suka di rame-rame di studio atau di kelas, kadang-kadang kok dia bisa, mas aku nggak bisa. Nah, ini, ya. Better nggak begitu ya teman-teman ya. Sometimes I know exactly what you're trying to say. Most of the time. The other times. 1 menit lagi ya teman-teman. You know how to whistle, don't you see? You just put your lips together and blow. Lumayan rasanya 40 detik lagi. Nah, sisi luar ini tadi saya bilang dia menstimulasi untuk bagian usus besar. Buat teman-teman yang rasanya kayaknya kok pencernaannya atau kurang nyaman ya, misalnya suka sembelit gitu, atau lagi kurang nyaman misalnya lagi diare-diare, melakukan ini akan membantu proses usus besarnya terhadap sekresi ya, baik itu dia sembelit maupun diare ya. Sebentar lagi teman-teman, dikit lagi. Cukup. Ya, pelan-pelan banget. Yes, 1 2 tangannya. Yes. Agak majuan sedikit, duduk biasa. Lalu lurusin kakinya. Ampun. Rasanya ya. Kita break dulu 1 menit istirahat. Gemeteran pergelangan tanganku, Mas. Iya. Mbak Mendra, betul. Ya, saya juga gemeteran nih. Bukan tremor tapi ya, memang kan habis di stretching ya. 45 detik lagi kita rebound ya, restingnya. Oke. Pose berikutnya cuma 3 menit ya. Oke, target kita nanti yang pose berikutnya adalah targetnya sini ya teman-teman. Ya, jadi bagian dada depan nih dekat ke arah bahu ya, sampai ke arah lengan dalam. Ya, baik yang sebelah kanan maupun nanti yang sebelah kiri ya, teman-teman. Ya. Oke, sudah. Kita akan mulai.
Kita mulai dulu dengan yang kaki sebelah kiri, ya. Kaki sebelah kirinya ditekuk ke belakang seperti ini. Saya teman-teman, tekuknya ke belakang. Jadi kalau dari samping, kaki kirinya ditekuknya ke belakang begini. Kelihatan? Ya, tekuknya ke belakang. Tidak diduduki tumitnya, ditaruh di sebelah bokong saja, sebelah sini. Ya, bisa ya? Oke. Saya kembali lagi menghadap ke depan. Nah, kaki kirinya ditekuk ke belakang, menghadap ke jari kaki menghadap ke belakang, lalu kaki kanannya ditekuk ke samping lututnya dan telapak kaki kanannya mengarah ke lutut, ke paha kiri. Ya, dari posisi ini teman-teman, ya, fokusnya adalah ngebuka dada, ya. Buka dada yang mana? Dada yang kanan, yang ini. Saya twisting ya. Jadi tangan kirinya pegang lutut kanan, tangan kanannya dibuka dulu ke belakang, maksimal, buka lagi belikatnya. Kemudian tangannya simpen di belakang punggung. Ya. Begini modelnya. Ya, oke. Saya contohin dengan sisi yang dari samping ya. Ini fokus di sini. Ini yang dibuka teman-teman, dada sebelah kanan. Tangan kirinya narik pahanya, buka di sini ya. 3 menit aja, siap? Dari sekarang. Dibuka dada. Atau kalau mau tangan ditaruh di lantai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting fokusnya ini. Kepala kemana? Kepala boleh lihat ke arah sebelah kanan atau noleh ke kiri juga boleh. Ya, atau lihat ke depan saja. Pilih yang cukup nyaman buat lehernya, ya, buat kepalanya. Dipilih mana yang cukup nyaman, ya. Yang penting ini kebuka. Jadi caranya dalam membuka bahunya, belikatnya dibawa masuk ke tengah-tengah, buka dadanya. Lakukan posenya dengan tersenyum, ya. Lagi-lagi pose ini dia menstimulasi buat jantung dan paru-parunya, ya. Karena ternyata paru-paru memberikan juga stimulasi untuk tadi imun sistem tubuh kita ya. Dua menit lagi ya teman-teman. Baci kita gerakan-gerakan khusus buat naikin imun. Iya, betul. Hari ini khusus buat naikin imun, tapi dibikin dengan sangat sederhana ya. Kalau mau kepalanya agak menoleh sedikit ke kiri nggak apa-apa ya, boleh teman-teman. Oh, nggak harus pegang tumit kok. Saya juga nggak pegang tumit nih. Saya cuma taruh di punggung belakang seperti itu, atau boleh taruh di tangannya di bawah. Begini nggak apa-apa. Ya, pilih yang cukup nyaman untuk dilakukan aja. Mbak Mahendra Hartini, it's okay. Ini saya cuma pengen nunjukin bahwa ini loh yang saya lagi stretch sambil twisting. 1 menit lagi di posisi ini. Nggak harus pegang tumit kok. Kalau tangannya bisa pegang tumit, ya berarti fleksibel sekali gitu ya Mbak Mahendra Hartini ya. Nah, biasanya penjara timus tuh ada di sini ya teman-teman. Jadi bisa distimulasi juga dengan dipegang nih dadanya, di tengah-tengah dada ya. Ini ada penjara timus, si jenderal perangnya kita untuk imun tubuh ya di sini. Makanya kalau suka lihat kadang-kadang beberapa orang dia suka tepok-tepok dada gitu ya. Gitu. Tepok-tepok, tapping gitu ya, sampai ke arah sebelah sini, lengan sini ya. Itu lagi mana? Menstimulasi bagian imun sistem tubuh kita ya. 15 detik lagi di posisi ini. Cukup. Aduh, pelan-pelan baliknya. Lepas. Aduh, di paha kiri saya juga kerasa banget ya. Nah, untuk yang paha kirinya nih, dia sedikit menstimulasi buat lambung, teman-teman. Ya, rebound dulu 1 menit. Lumayan rasanya. Jadi kalau teman rasanya lagi stres, duduk aja dengan posisi kaki ditekuk atau dudukin tumit. Kayak begini boleh nih. Kalau lagi stres.
oh saya stres ya lakukan kayak begini, nggak apa-apa. Ya, dia memperkuat lambungnya. Jadi biasanya kalau lambungnya udah kuat, stress manajemennya lebih bagus. Ya, tetap rebound ya teman-teman, kakinya lurus. Saya cuma nyontoin aja. 30 detik lagi di posisi rebound namanya. Posisi rebound boleh seperti ini, santai, bentuk huruf L, badannya kakinya lurus, tegak badannya kalau bisa. Kalau nggak bisa mau savasana, mau tiduran sebentar, boleh. Mbak Camelia Nur, luar biasa, waktu luang yang menjadi bermanfaat dan sangat membantu dalam menjaga kesehatan. Betul Mbak Camelia, thanks to Chop Life Indonesia ya. Oke, reboundnya sudah, kita bikin lagi untuk kaki yang sebelah kanan tekuk ke belakang. Kalau tadi yang kiri, sekarang yang kanan ya. Teman-teman saya mirroring ya. Ini kaki kanannya, jadi kakinya tekuk ke belakang, kaki kirinya lututnya dibawa ke samping. Kemudian tangan kanan pegang lutut yang sebelah ke kiri, tangan kirinya dipindahin ke belakang, buka dada kiri. Ya, saya akan menghadap ke sebelah sana supaya teman-teman bisa melihat dada kiri saya yang dibuka. Ya, oke. 3 menit dari sekarang. Mbak Camelia Nur, betul. Menjadi sehat tidaklah harus mahal. Mbak Yose, halo. Welcome Mbak Yose. Devi Sulistyo. Crispy tulangku, ya ampun. Habis dimasak jadi tulang lunak juga Mbak. Mbak Devi, atau di crispy ya. Habis ditepungin kali. Mbak Fiana Angel, denyut jantung berasa lebih cepat Mas. Betul, kenapa? Seperti yang saya bilang tadi ya, di bagian lengan sisi luar itu kita menstimulasi jantung dan paru-paru. Jadi walaupun cuma gerakannya sederhana, denyut jantungnya dia menjadi lebih cepat. Coba saya cek ya, saya mau lihat apakah betul, apakah heart rate saya naik. Oh betul. Enggak, saya ukur dulu. Main betul aja saya. Ya, saya cuma stretching begini nih. Rata-rata denyut jantung saya, heart rate saya biasanya 80-an, di bawah 80-an ya kalau lagi resting. Kalau cuma aja. Walaupun gerakannya cuma sederhana, saya udah agak keringatan nih teman-teman. Ingat ya, belikatnya diputer, ya diputer arah buka dadanya, belikatnya jepit masuk ke arah tengah. Ya, kepalanya kalau mau noleh ke sebelah kanan silakan ya, dada kirinya yang penting kebuka. Bersihin dulu sensor denyutnya karena ternyata kelihatan banget saya. ...28 detik lagi. Bisa buat benerin postur gak Mas? Betul Mas Job, ini nanti posturnya juga akan sedikit mendingan ya. Tapi postur ini hari ini sesinya adalah untuk menstimulasi internal organ, terutama bagian untuk paru-paru, jantung. Kemudian ini ada sedikit lambung dan juga nanti ada sedikit buat limpa ya, spleen ya. Empat organ ini meridiannya dia sangat related sama imunitas tubuh kita. Belnya sudah bunyi. Bawa balik dulu, relax. Aduh, lurusin kaki, resting dulu. Oke, saya rebound sekarang ya, rebound dulu. 1 menit lagi rebound. Tinggal 1 gerakan kanan kiri dan selesai sesi kita hari ini. Gampang kan?
Oke. Sebentar lagi kita mulai untuk sesi untuk gerakan yang selanjutnya ya. Kalau teman-teman bersendawa wajar ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau mual istirahat sebentar, jangan diteruskan dulu posenya. Oke, pose berikutnya adalah ya twisting sambil tiduran. Sambil tiduran ya, kesini aja. Iya. Ini ya teman-teman. Oke, kakinya ditekuk sedikit, bawah lututnya lebih tinggi ya. Kemudian ya lututnya ya dijatuhkan ke sebelah kiri. Nah, kemudian tangannya yang kanan di stretch ke samping. Saya geser sedikit buat tampernya ya. Oke. Ini tangan ini yang jadi target nih, tangan kanannya. Ya, tangan kanannya, bahu kanan ini yang di stretch ya. Ini lututnya senyamannya saja. Panjangin aja tangannya. Yang bisa sedikit lebih naik 45 derajat silakan. Yang penting ini ya, bagian lengan dalam dan dada. Ini yang jadi target area utama. Ya. Bisa ya kita tahan di situ ya teman-teman ya. Oke, 3 menit boleh. Kita mulai dari sekarang. Oke. Saya contohin dengan kakinya posisinya menghadap ke arah depan seperti ini. Ya. Di sini. Oke. Kedua lututnya ditekuk ke arah dada, dijatuhin ke sebelah kiri lututnya. Tangan kanan ya panjangkan ke sebelah kanan. Ini dada kanannya mesti terasa banget. Ya. Tidak usah ke atas ya teman-teman, 45 derajat aja ke samping atas serong ya. Dia tidak ke atas gua tapi serong. Ya. Beberapa orang akan ada berbeda, mungkin ada yang serong lebih sakit, ada yang ke samping banget sakit. Ya, di sini. Sakitnya sakit ketarik-tarik ya di bagian dada sebelah kanan nih depan sini. Ya. Kepalanya boleh lihat ke atas, boleh lihat ke samping, boleh samping kanan atau ke samping kiri. Pilih yang cukup nyaman dilakukan ya. Kalau misalnya butuh tantangan lebih lanjut, kakinya boleh dilurusin. Tuh, ditangkap pakai tangan yang kiri. Seperti ini. Oke, saya putar lagi ya untuk menunjukkan bagaimana posisi kaki yang di sebelah kiri. Ya. Jadi lututnya ditekuk ke arah dada, dibawa ke samping kiri, kemudian dilurusin. Ya, tangan tetap bahu kanan yang jadi target area yang utama. Lakukan mana yang teman-teman mau lakukan ya sore hari ini. Yang nyaman aja. Begini aja juga boleh kok. Secara postural buat yang ini enak banget ya, karena dia akan membuka dada kita nih. Biasanya kita agak-agak bungkuk nih, karena melihat ke arah laptop, pakai gadget gitu ya. Dengan twisting kayak begini nih kayak kebuka ya dada atas kita ya, kayak dipaksa ngebuka nih dada atas kita. Nah bonusnya karena kita holdingnya lama 3 menitan, dia menstimulasi untuk jantung dan paru-parunya. Jadi nafasnya agak sedikit lebih lega, lebih enak ya. Oksigen yang masuknya banyak juga ke tubuh kita. Jadi proses metabolisme tubuhnya kan terbantukan dengan banyaknya oksigen yang masuk ya ke dalam tubuh. Bonus juga kita akan merasakan sedikit twisting di perut ya. Oke, sudah. Pelan-pelan bawa kakinya. Kalau tadi kakinya dilurusin,
Ditekuk sedikit, baru bawa balik ke tengah. Kalau sudah restingnya, boleh dilurusin kakinya aja. Restingnya di sini 1 menit. Savasananya di sini 1 menit ya. Namanya Savasana rebound ya. 1 menit dari sekarang. Tinggal 2 pose lagi ya. Satu lagi ke arah sebelah kiri, kemudian Savasana seperti ini, tapi 3 menit. Dan dinikmati posenya senyaman-nyamannya. 40 detik lagi sebelum kita bikin ke sisi yang sebelahnya ya. Mungkin ada yang merasakan, oh perutnya agak sedikit bersendawa, ada gasnya, atau mau kentut-kentut, nggak apa-apa ya, wajar ya. Karena twisting tadi juga menstimulasi organ pencernaannya ya teman-teman. Oke, rebound udah beres 1 menit, sekarang kita lakukan pose ke arah sebelahnya ya, ke arah sebelah kanan. Lututnya tekuk lagi ke arah dada, kemudian jatuhkan ke sebelah kanan. Sebelah situ ya, ke kanan. Kemudian tangan kirinya panjangkan ke samping. Beberapa orang yang butuh stretching lebih jauh, mungkin 45 derajat ke serong kiri. Ya, seperti itu ya. Yang mau kaki diurutkan silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Kita mulai 3 menitnya dari sekarang. Setelah ini kita savasana ya teman-teman. Mbak Selfie, nanti nyusul ya mas, baru beres work from home. Siap Mbak Selfie, nggak apa-apa. Ya, tadi lututnya jatuhin ke sebelah kanan. Yang mau dilurusin boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Fokusnya adalah ke lengan kiri ya, lengan kiri sisi dalam. Ya, kita menstimulasi untuk jantung dan paru-paru dari meridian yang ada di sebelah dada kiri kita ya, sebelah sini. Kepalanya boleh lihat ke atas, mau menoleh ke kiri boleh, mau menoleh ke kanan silahkan. Satu menit 50 detik lagi di posisi ini ya teman-teman, bertahan dikit lagi. Hari ini posisinya sengaja yang gampang-gampang aja ya, yang mudah-mudah saja, supaya teman-teman yang misalnya baru sekali 2 kali yoga mudah melakukannya dan jadi bisa terus-menerus untuk bisa melakukannya lagi ya. Karena walaupun gerakannya sederhana, dia memberikan benefit yang cukup besar buat tubuh. Empat 45 detik lagi ya teman-teman. Sedikit lagi ya. Setelah ini adalah pose yang wajib dilakukan kalau latihan. Tidak boleh di skip ya. Namanya Savasana, alias kita cuma tiduran aja, relax. Ditahan agak beberapa saat, kira-kira 3 menitan. Selesai itu kita selesai latihan, oke? Tapi tolong jangan di skip karena posisi Savasana adalah posisi yang paling penting, merangkum apa yang kita stimulasi dari tubuh ya. Belnya sudah bunyi. Kalau yang tadi kakinya dilurusin, ditekuk dulu ya teman-teman, jangan langsung diangkat.
Ya, kalau tadi dilurusin kakinya, ditekuk dulu, baru diangkat ke tengah. Cari posisi yang paling enak ya teman-teman. Kemudian lurusin kakinya, tangannya senyaman-nyamannya aja di samping. Telapak tangannya boleh menghadap ke atas. Posisi tangannya boleh agak digeser sedikit, ya, boleh agak sedikit ke atas, ya, 45 derajat begini boleh. Kalau nggak dingin nggak apa-apa ya, ini kan saya udah langsung di lantai. Kalau teman-teman bisa dialasi dan nggak dingin, boleh nih kayak saya begini, ya. Kita lakukan savasana sebentar saja. Oke, diam sejenak. Lalu nyamankan dan hanya diperhatikan pada nafasnya saja. Enjoy ya savasana teman-teman. 3 menit savasana, pejamkan matanya. Kalau pakai kacamata dicopot dulu kacamatanya. Ya, kalau misalnya ada yang tangannya mau ditumpuk boleh nih, taruh pegang ke arah kalau mau di tengah-tengah ya. Tengah-tengah dada salah satunya. Boleh yang kanan mungkin kalau nyaman ya. Satu di tengah-tengah dada, satu di perut juga boleh. Ya, tangan kanannya di di tengah-tengah dada, tangan kirinya di perut misalnya, silahkan. Pejamkan matanya serileks-rileksnya. Fokus untuk mengamati nafas. Apabila ada pikiran lain yang terlintas, nggak apa-apa. Diizinkan dia sampai lewat dulu, lalu kita ajak lagi pikiran kita mengamati dan memperhatikan nafas. Pelan-pelan mulai gerak-gerakin jari-jari kaki, jari-jari tangan ya. Ya, gerak-gerakin jari-jarinya, jangan dulu bangun. Kemudian tekuk lututnya, telapak kakinya di lantai. Diam dulu sejenak ya, kedua tangannya boleh letakkan di perut. Lalu dipeluk lututnya. Kemudian tangan kanannya dipanjangkan di samping kuping seperti ini. Lalu rebahan tidur miring ke sebelah kanan seperti ini teman-teman. Kalau sudah, buka matanya, lalu dorong pakai tangan kiri untuk bangun dan duduk. Ya, silakan duduk dulu nyaman dan bersila. Itu sesi kita sore hari ini. Moga-moga teman-teman menikmati sesinya. Moga-moga mendapatkan manfaat, imunitas tubuhnya juga makin meningkat ya.
ingat sekali lagi teman-teman, ya tetap stay at home, kemudian tetap beraktivitas, dan semoga krisis corona ini akan segera berlalu. Terima kasih Cap Life Indonesia yang sudah mensupport sesi hari ini, ya. Semoga aksi Cap Life Tanggap Corona bisa terus-terusan membuat acara-acara yang keren-keren kayak gini. Terima kasih banyak teman-teman, ya. Semoga semua sehat, semoga semua berbahagia. Namaste.